Sudah nggak asing lagi ya teman-teman. Jadi Mbak Mona, pakar live pet bercat. Hari ini kita akan Mbak Mona barangkali aku pengen tahu prediksi mungkin ya berdasarkan astrologi. Ya. Ke depan ini bakal seperti apa? Kita tahu bahwa sekarang tuh banyak sekali webinar-webinar, kelas-kelas untuk mengubah krisis menjadi peluang bisnis dan lain sebagainya gitu. Artinya sudah ada indikasi-indikasi bahwa potensi krisis itu sudah di depan mata gitu. Nah, dalam perspektif astrologi gitu barangkali mungkin perlu untuk dielaborasi secara komprehensif gitu, Mbak Mona. Iya. Jadi kalau dari sisi astrologi, bagi saya yang mempelajari ya Mas, memang kita ini hampir di transisi new era. Jangan lupa kalau kita mau hampir di transisi new era, pasti akan ada namanya ending. Ya, dan kita ini mendekati ending. Ngomongin tahun ini, saya itu selalu mengombine ilmu saya, astrologi, numerologi, semuanya saya combine. Spiritualitas juga saya combine. Karena emang ilmu-ilmu ini ya perlu untuk kita pahami gitu ya. Contoh tahun ini, tahun 2005, 9, akhir ending gitu. Jadi memang tahun ini nih sebenarnya sudah mengindikasikan bahwa akan ada sesuatu yang ending. Nah, 9 ini akan kontradiktif untuk beberapa orang yang nggak paham tentang circle, tentang kehidupan. Jadi kalau mereka tidak paham, ya mereka hanya menjalankan hidupnya dengan apa yang dia anggap dia lakukan. Negatifnya karena 9 ini saya sudah pernah bahas di awal video saya yang sebelumnya, kalau 9 itu Mars, orang itu punya jiwa fighter dan survivornya tinggi. Orang-orang yang tadinya mengalah, yang tidak mau terlibat konflik, tiba-tiba ingin melawan balik, ya energinya seperti ini gitu. Terus yang saya bahas dulu juga hal-hal yang ditutup-tutupi pasti akan terbongkar, kayak mungkin affair atau apapun itu ya, itu akan terbuka gitu. Kenapa kok bisa terbuka? Ya karena vibrasi manusianya pengen saling menjatuhkan, saling mengalahkan. Ini kalau dari numerologinya sendiri. Nah, kalau dari sisi astrologinya, video yang terakhir saya bahas ketika di Maret kok sulit banget ya Mbak Mona gitu ya. Ini kenapa kok sulit sekali? Karena bayangin 3 planet di satu rumah zodiak Pisces. Ya, ada Saturnus, ada Rahu di sini. By the way, ini Rahu ini malefic, Saturnus ini malefic. Ini planet yang sulit gitu. Dan di situ ada Venus. Venus itu link ke usaha, ke percintaan, ke rumah ya. Ini kayak kepending semua. Kenapa sih kayak mau jadi nggak jadi, mau jadi nggak jadi? Karena ada yang mengganggu di rumah itu. Padahal Venus kalau di Pisces ini tuh sangat bagus sekali harusnya, tapi ada planet lain yang ikut campur, jadi energinya kayak nggak jelas gitu. Kadang orang jadi kayak stres sendiri, mikirin kok saya stuck di sini nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak apa-apa, bentar lagi Rahunya mau pindah ke Aquarius, jadi Rahu itu mundur nggak maju Mas. Ya, karena Rahu ini bayangan bulan gitu. Dia berjalan mundur dari Pisces dia ke Aquarius. Nah, ini yang akan saya sampaikan, ini penting banget, info ini harus saya sampaikan karena ya memang ini intensi saya untuk mempelajari ini, saya pengen membagi ilmu saya. Jadi ketika Rahu jatuh di zodiak Aquarius, Rahu ini di rumahnya sendiri Mas. Karena rumahnya Rahu adalah Aquarius zodiak. Yang terjadi adalah tiba-tiba kita mendadak jenius, tiba-tiba kita mendadak sangat pintar, karena Rahu ini ruling apa? Teknologi, kecerdasan, desire, ya. Jadi tiba-tiba kita kebangun kayak, aku nggak nyangka ternyata aku punya skill ini, aku nggak nyangka ternyata aku bisa pelajarin ini, tiba-tiba mendadak pintar gitu. Nah, balik lagi, Rahu ini bayangan bulan, bukan planet. Jadi ini adalah smoke illusion. Ini trik Maya,
Jangan sampai kita tertipu dengan Rahu yang seolah-olah kita hebat ya. Nanti ini kan durasinya cuma 1,5 tahun tok ini musimnya. Nanti setelah Rahu mundur ke Capricorn baru kita sadar kita melakukan kesalahan besar dengan mengambil langkah yang terlalu besar. Jadi kita harus barengi. Kalau saya sih selalu membarengi antara memahami energinya dan spiritualitasnya. Jadi apapun musimnya kalau kita secara spiritualitas bagus, kita bisa membentengi diri gitu ya. Rahu itu motonya adalah sky is the limit. Jadi nggak ada batasannya. Orang-orang akan menghalalkan segala cara untuk melakukan. Kalau kemarin sudah ada yang menjatuh-jatuhkan ya, ini nanti ketika Rahunya transit di Aquarius dari Mei sampai nanti Desember 2026, orang akan semakin menggila untuk menjatuhkan lawannya gitu ya. Jadi yang ditarik adalah massa, karena Aquarius ini massa, masyarakat ya, publik. Jadi yang kita akan sering komporin ya, kita akan sering dikomporin, diprovokasi dengan media mungkin atau dengan orang-orang yang punya kepentingan khusus. Jadi kita sebagai halayak harus pintar di sini. Jangan diambil mentah-mentah berita apapun yang keluar ya. Kita harus melihat apa udang di balik batu ketika isu-isu ini disebarkan. Jadi kita jangan sampai kepancing dengan itu. Terus negatifnya lagi Rahu, ini Rahu itu sangat negatif. Jadi saya harus banyak ngomong negatifnya biar kita malas diri. Karena yang kena semua kan manusia, kita tiba-tiba jadi smart, kita tiba-tiba jadi intelek banget, ngerti solving problem kita bagus banget, punya masalah tahu caranya selesaiin. Luar biasa, ini sangat luar biasa si Rahu ketika di Aquarius. Negatifnya kriminalitas tinggi. Karena kan semuanya kena gitu ya. Jadi kriminal-kriminal ini akan berpikir secara licik ya. Mereka akan menghalalkan berbagai cara, mungkin kejahatan-kejahatannya mungkin di luar nalar ketika nanti sudah diekspos di media yang ya ampun kok bisa ya orang kayak begini gitu ya. Nah ini perlu dipahamin. Pokoknya untuk kita yang di sini, karena ini channelnya Ngaji Roso, jadi saya pengen bagikan tetap jangan terlalu percaya yang too good to be true kalau di Rahu. Kalau ada orang yang memberikan angin-angin segarnya terlalu gede, ya emang itu terlalu gede, emang itu angin segar. Jangan dipercaya. Bukan berarti terus nggak boleh ngapa-ngapain Mbak Mona. Boleh, tapi pakai logika, kaki nginjek tanah. Kalau enggak, kita ikut terbang gitu ya. Untuk tertipu dengan seperti itu. Di diri kita pribadi, nah ini addiction. Ini harus dibahas karena Rahu ini, saya itu kalau baca astrologi bisa lihat orang ini punya potensi addiction atau enggak. Saya akan lihat Rahu posisinya di mana, rumahnya di mana. Yang tadinya udah berhenti, tiba-tiba ngulang lagi, mulai addiction lagi. Addiction ini banyak ya Mas ya. Bisa addiction makanan, minuman, alkohol mungkin, atau apa. Tergantung dengan pribadi. Kalau saya sebagai astrologi, saya bisa lihat di mana Rahu dia duduk, di situ pasti akan gampang addictionnya dia aktif ya. Ini akan aktif nih gitu. Jangan berpikir iseng aja nggak apa-apa sekali-sekali. Umpama nih pernah narkoba, udah stop. Terus tiba-tiba nggak apa-apa, iseng sekali aja cuman pengen. Kalau sekali nyoba mulai Mei akan susah putus. Ya, jadi gunakan kesadaran kita full ya, untuk kita tahu apa pelajaran kita yang kemarin-kemarin. Jangan sampai terlena. By the way, ini cuma season 1,5 tahun, bukan seumur hidup. Hebatnya itu cuma 1,5 tahun tok. Habis itu nanti ketika mundur di Capricorn akan nyeselnya luar biasa gitu. Nah ini kalau dari astrologi sih Mas. Kalau tadi kan Mbak Mona mengatakan bahwa orang tiba-tiba akan menjadi jenius secara kolektif gitu ya. Kalau diterangkan secara yang lebih rasional lagi, itu faktor yang membuat kemudian tiba-tiba orang menjadi jenius itu sebenarnya apa gitu Mbak? Kalau dalam terminologi Jawa nih misalnya,
memori-memori DNA leluhur itu katanya semakin ke depan itu akan semakin aktif, akan semakin keluar, sehingga sesuatu yang tidak sejati, sesuatu yang palsu, itu orang akan sadar dengan sendirinya, sudah bisa membedakan mana yang asli dan mana yang enggak gitu. Apakah ada kaitannya sama itu, Mbak Mona? Kalau Rahu tidak bisa membedakan, karena Rahu bukan planet spiritual atau wisdom yang strong di Jupiter, Sun, ya, mereka akan tahu untuk membedakan. Jadi ketika Mas tanya, kok bisa ya Mbak Mona, ini terus nanti aktif-aktifnya gimana? Kecilnya aja deh, solving problemnya Mas, yang dulu stuck tiba-tiba nggak tahu, harus mikir aku gimana cara nyelesain masalahku. Ini tiba-tiba pinter sekali. Banyak orang pinter mendadak gitu. Jadi Rahu ini ruling intellect mind, ya, pikiran. Jadi ketika Rahu duduk di rumahnya dia sendiri, otomatis kita sebagai manusia sangat inteleknya kita aktif gitu ya. Saya ngomong ini intelek bukan spiritualitas ya. Jadi kalau intelek ini bukan spiritual. Intelek ini yang membuat kita berkeinginan, desire. Nah, Rahu ini desire. Teknologi, tiba-tiba yang tadinya bukan scientist bisa jadi scientist ya. Nah, ini kemungkinan juga bisa dari past life skill aktif ya. Jadi dia memang udah punya potensi DNA terus aktif gitu. Tapi bukan berarti lagi ini bagus untuk mereka. Jadi kita kan hidup ribuan kali reinkarnasi. Jadi pernah jadi jahat, pernah jadi baik. Ya bayangin aja ketika Rahu aktif, intelek kita ya semua dari A sampai Z itu aktif semua, dari yang bagus, dari yang negatif semua aktif gitu. Gitu. Terus apa tadi saya mau bilang? Teknologi sendiri ya akan keluar nih nanti gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Kita kan terheran-heran, ya ampun kok bisa kayak gini. Nah ini new era-nya udah mulai aktif yang kayak gini. Nanti itu 5 tahun ke depan kita itu sudah bukan, nanti cek ya, mungkin video ini akan ditonton lagi 5 tahun ke depan. Ini pasti kita sudah tidak seperti ini lagi gitu ya. Tapi udah tipis-tipis nih, udah tipis-tipis ke new era. Masalah uang ya, masalah pekerjaan udah beda. Mindset ada riset gitu ya. Riset, ya. Tapi ya kita nggak bisa lari dari ini. Ini namanya era ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi, tapi tetap ada fondasi dari diri kita masing-masing. Fondasinya apa ya? Balik lagi spiritualitas ya. Gitu. Jadi kita ngerti gitu ya. Mana yang ilusi, mana yang benar. Selama kita jadi manusia, kita itu masih bermain dua hal itu. Jadi belum bisa dibilang benar terus gitu ya, atau salah terus gitu. Yang bisa merubah itu ketika ya kita sendiri, bedanya Rahu dan higher self ya, saya akan bahas ini. Higher self itu higher consciousness, kesadaran yang highly tinggi. Intelektual itu cuman batasannya mungkin belum sampai di sana gitu. Kalau higher self itu kedekatan dengan Tuhan tinggi. Jadi orang ini insight-nya bagus gitu ya, melihat kacamata hidup lebih bagus, lebih bijak. Tapi kalau intelek ini bisa digunakan untuk hal-hal yang bisa saja negatif gitu. Makanya ini kaitannya tadi dengan tingkat kriminalitas gitu ya. Betul. Karena orang berbuat jahat pun levelnya bisa meningkat karena lebih jenius lagi, kelicikan yang menyamar gitu ya. Saya bahas yang kemarin di awal 2025, berusaha untuk tidak oversharing ya, apalagi yang merasa banyak orang-orang yang melihat mereka, melihat image kita, pengen menjatuhkan kita. Ya kita lebih kayak inward aja deh gitu ya, dalam arti kita lebih baik kerja di balik layar, nggak usah terlalu show off gitu, nggak usah terlalu oversharing, karena ya ini tadi nanti itu yang apalagi ini tahunnya ular gitu, kadang kita nggak sadar siapa yang matok kita gitu ya, kadang tuh orang-orang terdekat kita gitu. Jadi ini harus sangat diperhatikan. Oke. Mbak Mona, tadi kalau kita ngomong bulan Mei itu startnya tanggal berapa? 18. Kenapa 18? Jadi gini Mas, setiap planet itu memang punya timingnya untuk bertransit. Jadi emang transitnya Rahu ini keluar dari Pisces itu mulai tanggal 18 Mei sampai nanti transit itu berakhir di tanggal 6 Desember 2026. Gitu. Ini berlaku untuk seluruh dunia? Dunia.
dunia. Terus ini aku baru bahas rahunya di Aquarius. Jadi rahu itu kepala dan buntut ya, ekor. Rahu kepalanya, ekornya adalah Ketu. Rahu 4, Ketu 7. Pernah saya bahas ya. Jadi 7 ini apa? Dispositornya Aquarius Leo, Sun. Ya, Leo itu ruling planetnya matahari, the Sun. The Sun itu simbol government, presiden, orang-orang yang mempunyai power ya, posisi tinggi. Ini yang terjadi adalah apa? Mereka kena threat, lemah, ya, posisi ini lemah. Nah, ini prediksi dari berdasarkan astrologis ya. Bisa jadi posisi-posisi ini akan sangat tidak aman, ya, gampang digoyang, gampang dilengserkan. Karena Rahu ini kan masyarakat, ini publik, ini massa ya. Ya, The Sun ini kan satu-satunya, berarti orang satu ya, orang yang punya posisi tinggi, yang punya cahaya, yang punya kekuatan, power ini lemah gitu. Jadi plusnya adalah kalau memang ini akan balik lagi, aku nggak mau ngomong plus ya, karena Rahu ini tricky kalau buat saya. Jadi kita mau minta transformasi, reformasi, tapi ternyata yang reformasi di otak kita adalah tidak clear, ya ini akan membahayakan negara gitu ya. Kita ingin melengserkan seseorang, tapi satu sisi kita tidak tahu intensi dan apa nih efek jangka panjangnya, ini akan bahaya juga untuk masyarakat ya. Jadi kitanya yang harus bijak, kitanya yang harus bisa untuk ngerem. 9 apalagi, kita itu gampang emosian, gampang terpancing, gampang terprovokasi. Ini kan level negatif energi ya gitu loh. Kalau kita kepancing yang kayak gini tuh yang rugi diri kita sendiri sih menurut saya, Mas. Jadi segala hal yang baik-baik ya akan menjauh dari diri kita gitu. Umpama mau belajar manifestasi, menarik uang, yang hal-hal baik, tapi suka dengar berita, ya terus habis itu pro yang ini, pro yang itu, ya akhirnya ngacak gitu loh, nggak akan dapet ilmunya. Gitu. Terus advice dari Mbak Mona untuk pemimpin-pemimpin kita yang duduk di posisi strategis, kan banyak yang mau ngelengserkan gitu kan ya. Konspirasi untuk melengsarkan pemimpin-pemimpin itu kan makin hari ini makin kuat. Betul. Gitu kan. Betul. Apa yang bisa diberikan masukan yang konstruktif untuk para pemimpin kita supaya tetap selamat? Kita pengennya Republik ini tetap damai, adem, ayem gitu ya, tanpa gejolak yang begitu berarti gitu. Gimana Mbak Mona? Jadi kalau pesan saya mungkin untuk orang-orang yang punya jabatan di atas, jangan terlalu menggunakan power yang terlalu berlebihan. Jadi karena ini energinya tidak mendukung untuk kamu harus lakuin ini, kamu nurutin ajaran saya, kamu nurutin structure saya, nggak bisa. Artinya idealisme seorang pemimpin tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan rakyat itu apa gitu, kira-kira seperti itu ya? Iya, jadi kalau mau aman di posisi ini ya, si kepala negara atau orang-orang yang punya power ini dia harus bisa menyentuh rakyat, dicari jalan tengah gitu ya. Balik lagi belum tentu loh aspirasi kita benar gitu. Ini kan Rahu gitu ya. Jadi aspirasi ini harus ada dasar dan ininya, dan kita sebagai masyarakat kita pun juga harus mau berpikir gini. Contoh ya Mas, yang orang-orang yang punya angka 1 gitu. Problemnya adalah menjadi leadership. Mereka tahu untuk menjadi leadership itu tugasnya gede banget, tanggung jawabnya gede. Banyak orang pengen banget di posisi itu. Tapi ketika sudah di situ, mereka tuh nggak bisa. Tapi kalau kita mengoreksi, mau ngomplain tuh gampang banget kita ngomong. Itu tuh harusnya pemerintah tuh harusnya gini, begini. Tapi coba kalau ditaruh di situ, belum tentu. Karena apa? Leader, the Sun, itu dia harus otentik, punya dharma, punya dharmik ya. Akhirnya dia bisa bersinar, bisa berguna untuk yang lain. Tapi ketika dia sudah mulai ego, terus mulai merasa hebat, udah apa Mas namanya, star syndrome ya, jadi merasa udah ini image akan gampang hancur gitu. Nah dari masyarakat sendiri harus memahami sebagai kepala negara atau sebagai ini pekerjaan yang tidak mudah. Kita juga jangan mengkritik terlalu pedas, tapi bagaimana kritik ini membangun gitu ya, tidak menjatuhkan tapi membangun. Kalau ini untuk bekerja sama, untuk saling yang atas mau mendengarkan aspirasi rakyat,
yang rakyatnya juga mau semua perubahan tuh nggak bisa 1 menit, 1 detik, 1 hari, harus realistis juga gitu ya. Jangan terlalu memaksa harus berubah gitu, kan nggak bisa gitu, butuh waktu. Jadi kitanya juga harus bisa menyeimbangkan. Ya. Oke. Tadi yang dimaksud dengan yang memiliki angka 1 itu kan identik dengan leadership gitu. Maksudnya apakah setiap insan yang terlahir dengan misalnya ini angka tanggalnya tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 itu pasti punya unsur jiwa leadership di dalam dirinya? Pasti, karena angka itu ilmu pasti. Pasti. Ya jadi 1 ya 1, 2 ya 2 gitu ya. Jadi bukan berarti orang angka 2 nggak bisa jadi angka 1, tapi filosofinya aja deh Mas ya. 1 itu the sun ya. Matahari itu satu-satunya planet yang punya cahaya. Umpama dia belum di posisi itu, dalam benak hatinya dia pengen untuk di posisi itu. Tapi kan untuk menjadi the sun ini nggak gampang, matahari. Harus disiplin, ngikutin matahari, cycle-nya harus disiplin, menghargai waktu. Orang yang angka 1 tuh produktifnya itu dari pagi sampai sore kayak matahari. Kalau udah maghrib, udah mereka harusnya stop bekerja. Ini tak kasih tips orang yang punya angka 1. Karena apa? Setelah jam 6 ke atas ini harusnya mereka rest. Rest ini untuk inspirasinya dia, untuk energinya dia. Matahari itu nggak pernah berhenti bersinar loh Mas. Kalau bayangin, orang pengen jadi leader, capek loh gitu loh, bener nggak? Karena tanggung jawab selalu ada di pundak kita gitu. Dan the sun itu unstoppable, nggak boleh menyerah. Bayangin kalau matahari mutung Mas, sehari aja nggak mau bersinar. Apakah ada kehidupan gitu ya? Sama halnya, kita sebagai orang biasa, kita melihat leader kayak gitu. Tanggung jawab besar mereka gitu ya. Jadi jangan hanya membebani dengan kritikan, tapi bagaimana memberikan masukan yang membangun. Jadi mereka-mereka ini lebih ngebus, lebih sadar dengan posisinya, lebih bijak dengan perannya ya. Jadi bisa menjalankan misi hidupnya sesuai dengan aturannya. Jadi rata-rata mereka yang punya angka 1 tuh nggak pernah bisa berhenti dan kebanyakan jadi tulang punggung gitu. Iya, dan kebanyakan mereka punya orang yang dibayar. Walaupun dia nggak punya perusahaan, walaupun dia nggak punya apa, dia itu leader. Jadi leader jangan dibayangin jadi bos apa, CEO apa, no. Gitu, tapi ini karma gitu ya, perjalanan hidup orang ini pasti dalam hidupnya dia entah itu jadi kepala keluarga yang keluarganya semua harus tanggung jawabnya di dia gitu, entah keluarganya yang dia pribadi atau mungkin dia punya karyawan yang harus lead ya, harus dia bangun, harus dia ini kan, jadi ya begitu gitu loh. Tapi kalau angka 1-nya itu nggak di tanggal tapi di bulan gimana Mbak? Jadi angka Mas, ini yang saya pelajari, jangan stuck hanya di life path. Angka tanggal lahir karakter kita. Life path itu perjalanan hidup kita. Contoh, orang punya angka 23, life path-nya 1. Dia nggak punya kualitas 1, tapi dalam hidupnya dia harus belajar menjadi angka 1. Beda kalau tak balik sekarang, angka 1-nya dari tanggal, life path-nya mungkin 3, ya. Kualitasnya dia udah kelihatan, dia dominan. Dia tidak suka diatur, dia dengan caranya dia sendiri, ya kelihatan menonjol, suka center attention. Bukan berarti center attention itu mereka suka ini ya, tapi secara nggak langsung tuh dalam hidupnya dia pasti dia akan menonjol gitu loh. Mau nggak mau tuh role untuk menjadi seseorang yang dilihat itu akan jadi di mereka. Kalau misalnya dikomparasikan nih, yang tanggal 1 sama tanggal 17, tanggal 16, tanggal 13, tanggal 14, itu jiwa leadership-nya lebih besaran yang mana? Ya. Nah ini kalau ini ngomongin soal perkara ilmu Mas. Jadi kalau basicnya aja dari tanggal di depan aja udah kelihatan, dia udah punya 1. Tapi sebagai aku numerologis, aku akan benar-benar mengasah semua angkanya. Contoh nih, 14 ya, ini agak sulit karena 4 itu overanalyze. Jadi kalau dia belum bisa mengaktifkan angka 4 secara baik, ya, dia akan kesannya kayak terlalu berhati-hati kalau enggak impulsif gitu. Tapi kalau dia tahu dia itu kekuatannya adalah berstrategi, ya, ini akan bagus untuk dia gitu ya.
Dia tahu kapan untuk memposisikan, kapan untuk action gitu. Nah, balik lagi, ini perkara ilmu aja. Jadi kalau saya harus jabarkan satu-satu akan panjang nanti. Ini pada bener semua ya, angka 1 katanya, angka 11, angka 15. Nah kalau 11 lagi lebih berat tugasnya ya. Ingat kalian double sun, double, mataharinya double. Oh ya, ini ilmu yang saya kemarin lupa saya bahas di master number. Kenapa sih master number kok hidupnya sulit sekali gitu ya? Tak kasih insight sekarang. Master number tuh teman-teman 11, 22, 22 dan 33 33. kalau di live pad-nya. Tapi kalau di tanggal lahir 11 22. Itu sudah master number juga ya, Mas? Iya, iya, gitu. iya. Nah, terus kalau umpama kenapa kok hidupnya sulit? Karena 11 mereka menganggap diri mereka angka 2. Karena 1 tambah 1 2. Jadi melankolik, mengambil segala sesuatunya dari sisi lemahnya ya, sisi dramatiknya. Mereka lupa bahwa mereka itu 11, mereka itu double sun, jadi nggak boleh lembek gitu ya, nggak boleh lemah. Jadi kalau sampai 11 bilang aku nggak kuat, berarti kamu lagi bermain angka 2, bukan angka 11. Terus kalau 22 ya, mereka pikir mereka angka 4, padahal mereka 22. 22 adalah empatik, duality, tapi punya analitik mind yang bagus, menganalisa yang bagus, mereka bagus untuk mengorganisasi sesuatu, mereka bagus untuk menjadi coach, teacher, mengajarkan orang untuk bagaimana caranya, step by step-nya. Ini angka 22 ini hebat sekali, makanya namanya master builder. Terus 33, mereka pikir angka 6, fokusnya di mana Mas? Materi, duniawi, yang dikejar duit gitu ya. Padahal 3 itu Jupiter, bukan 6. 6 itu Venus. Venus itu kesenangan, duit, kemewahan, ya. Padahal misinya 33 itu apa? Disuruh ngilmu, agama, spiritualitas, terus mereka suruh jadi guru. Wih. Ya, 33. Jupiter tuh guru, gitu loh. Jadi, balik lagi yang punya angka ini, mindset kalian harus rubah, ilusi kalian pikir angka itu, padahal sebenarnya harus diingat, bukan, saya bukan 6, tapi saya 33, oh bukan, saya bukan 4, tapi saya 22, dan sebaliknya juga, 11 juga gitu ya, mereka bukan angka 2, tapi angka 1. Mbak, berarti kalau misalnya kita ini mengendalikan orang yang punya angka 1, butuh effort gitu ya? Bukan, ya tergantung. Yang 1 ini lebih kuatan yang mana gitu ya? Ini adu mekanik berarti kan? Nggak gini, kalau yang ngelit bukan angka 1, udah deh menyerah aja. Karena 1 tuh tahu bagaimana untuk menang, ya, leader, ya, iya. know how to win gitu ya. Kalau yang sama-sama satunya perang ya? Ya ini adu mekanik yang aku tadi bilang. Siapa yang menang? Ya kan adu mekanik gitu. Siapa yang lebih skill gitu kan? Iya. Nah ini biasanya nanti akan sering egonya saling tinggi sih. Oh, Jadi lebih baik 1 dibalanskan dengan 2 atau angka-angka yang lain. Sebenarnya 1 itu lebih gampang Mas. Karena apa? Leader masuk pilih timnya yang kayak begini. Karena semakin kuat power leadership-nya ya, mereka akan semakin tertantang untuk contoh nih orang yang nggak bisa diatur, orang yang aku kayaknya bisa nih, bisa bikin orang ini. Nah ini berarti powernya dia udah skill up, udah bagus. Tapi kalau yang masih leader yang bawang-bawangan ya, ibarat kata ya, akan milih yang aku nggak sama orang ini, aku nggak bisa, aku nyerah, nggak bisa didik orang ini. Lah berarti kita harus mau mengintrospeksi bahwa ilmu leadership kita masih rendah kalau kayak begitu. Karena semakin tinggi kita akan semakin tertantang untuk apapun kondisinya, never give up gitu ya, tidak menyerah gitu.